Mau nanya nih, di masa pandemi COVID, kita kan memberlakukan PPKM nih, efeknya ke semua sektor, salah satunya kayak kafe. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih imbas dari PPKM terhadap bisnis-bisnis yang ada di Sumsel, terutama saat PPKM ini, Bu? Terima kasih, Mbak. Jadi dengan pemberlakuan PPKM ini otomatis gerak langkah orang masyarakat khususnya itu kan menjadi terbatas. Nah, ini dampaknya kemana ya? Dampaknya tentunya kepada unit-unit wisata yang dalam hal ini UMKM. Kita ketahui UMKM itu kan definisinya ya bahwa usaha mikro kecil. Nah, yang mikro ini yang kita tahu batasan mereka itu punya omset itu 300 juta per tahun. Nah, kalau 300 juta per tahun kita bagi per hari, maka mereka itu harus mendapatkan omset satu hari itu sebesar 822.917,8082 rupiah. Nah, atau kita singkat aja 822.000. Nah, dengan adanya PPKM, masyarakat ini terbatas, semuanya jadi terbatas. Bukan masyarakat di sini kan ada kelompok anak muda, milenial yang biasanya mereka nongkrong di kafe, kerjain tugas dari kuliah, tugas dari sekolah kan jadi berkurang seperti itu. Maka beberapa tenan yang saya sempat survei, saya ajak dialog, mereka bahkan nggak dapat omset sama sekali, atau dengan kata lain omsetnya zero ya, nol. Nah, itu artinya apa? Pada saat 3 bulan pertama kemarin, mereka itu yang punya tenan, yang punya usaha, untuk membayar karyawan itu harus mengorek tabungan mereka. Itu rata-rata seperti itu. Jadi untuk membayar gaji harus mengambil tabungan, mungkin menyetop itu. Nah, seperti itu ya, mungkin dia stop dulu lah. Jadi tidak mempekerjakan lagi, dan otomatis karena itu tidak bisa dia mengerjakan, tutup gitu. Kita lihat nih contohnya nih dari kafe sini kan ada beberapa tenan ya. Nah, ini tutup sudah lama tutupnya. Kenapa? Karena memang tidak ada omsetnya. Oke, sip. Oh, kalau di masa PPKM ini yang sudah agak dibeli kelonggaran, udah mulai kelihatan ada antusias masyarakat untuk kayak makan di kafe-kafe atau belum gitu, Bu? Sudah ya, sekarang ya PPKM kedua ini kan sudah boleh dengan terisi dengan catatan 50% ya. Jadi itu memang berita yang sangat menggembirakan bagi kita para teman-teman UMKM, karena ada pelonggaran 50% dari tempat. Nah, tapi kita lihat masih sepi, Mbak. Masih sepinya kenapa? Di sini ada tipe-tipe konsumen. Tipe konsumen yang pertama, dia yang aktif, artinya dengan perubahan atau mobile, artinya mereka langsung beralih nih. Oh, kalau selama ini tuh offline, sekarang tuh semuanya bisa dilakukan secara online dari rumah kayak gitu ya. Jadi mereka beli apa dari apa? Oh, dari rumah semua. Atau tipe konsumen yang pasif itu atau gaptek. Nah, itu masih tetap mereka akan mencari tempat. Jadi mencari kalau namanya kafe, restoran seperti itu. Atau justru konsumen yang middle gitu, artinya mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, namun juga pada suatu saat mereka butuh juga keluar gitu. Jadi hybrid lah kalau dalam teknologi ya. Jadi ada saatnya mereka online, ada saatnya mereka offline. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.